Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwarah dengan nomor induk mahasiswa 2301 04 010162. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos, Ensos, berisi tentang penjelasan materi integrasi ilmu. Berikut ini ada sebuah mind mapping yang telah saya buat, dan mind mapping inilah yang akan menjadi peta atau acuan dari materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, integrasi dinamis Islam Sains, dan integrasi Islam kebangsaan. Yang kedua, 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari berbasis lokal dan wawasan global. Yang ketiga, intradisiplin ilmu. Keempat, multidisiplin ilmu. Kelima, interdisiplin ilmu. Dan yang terakhir, transdisiplin ilmu. Pada materi pertama yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, integrasi dinamis Islam Sains, dan integrasi Islam kebangsaan. Sebelum memasuki pembahasan, secara umum saya akan menyebutkan 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari sebagai berikut. Integrasi dinamis. UIN Antasari mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis, yang sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta dan manusia. Bisa pula didapat dari kitab suci. Gagasan ini akan memungkinkan terciptanya ilmu-ilmu baru yang saling memperkaya, memperbaharui, dan mencerahkan. Integrasi Islam dan kebangsaan. UIN Antasari sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini penting disadari oleh civitas akademika dan masyarakat karena dalam sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi ketegangan dan kontradiksi antar kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, UIN Antasari akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Berbasis lokal. UIN Antasari juga berbasis lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal dengan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Berwawasan global. Dalam era globalisasi, UIN Antasari juga berwawasan global. Dengan mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis, gagasan ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta dan manusia, bisa pula didapat dari kitab suci. Oleh karena itu, UIN Antasari akan mengikuti gagasan integrasi ilmu yang telah dipilih oleh UIN-UIN yang telah berdiri namun dengan ciri-ciri tertentu yang khas, yaitu integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, dan berwawasan global. Masuki pembahasan. Integrasi dinamis Islam Sains. Integrasi dinamis dimaksudkan sebagai integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga saling memperkaya, saling memperbaharui, dan saling mencerahkan. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta dan manusia, bisa pula didapat dari kitab suci. Islam mengajarkan alam semesta adalah ayat, sebagaimana Al-Quran adalah ayat yang artinya tanda-tanda. Integrasi dinamis dipahami sebagai integrasi keilmuan yang saling menyapa antara ilmu-ilmu alam, sosial, dan keislaman. Bapak Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari mengatakan dalam bukunya berjudul Lokalisasi, Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia. Integrasi ini kita beri kata sifat dinamis karena semua ilmu yang digabungkan itu berinteraksi dan saling menyapa satu sama lain, yakni saling memperbaharui, memperkaya, dan mencerahkan. Integrasi Islam kebangsaan. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan.
Dengan ini, diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa. Lalu, pada materi kedua saya akan membahas 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari berbasis lokal dan wawasan global. Pilar integrasi ilmu berbasis lokal. Ada 2 hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama berbasis pada kebutuhan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan kedua berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. A. Berbasis pada kebutuhan tuntutan lingkungan, alam, dan sosial. Keadaan alam serta bermacam-macam kebutuhan sosial di tingkat lokal wajib jadi pertimbangan dalam berbagai macam program di UIN Antasari. Misalnya, wilayah Kalsel mempunyai banyak sungai namun kurang terpelihara, banyaknya pertambangan batu bara yang dalam jangka panjang memunculkan dampak-dampak yang kurang baik akibat dari perluasan area. Contoh ini bukan bertabiat absolut, melainkan semata-mata mau menampilkan kalau pertimbangan kebutuhan lokal sangat berarti pada pengembangan kajian keilmuan di UIN Antasari Banjarmasin. B. Berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tidak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Penerbitan ulang buku yang mendokumentasikan sejumlah besar riwayat singkat para ulama Banjar sejalan dengan pilar filosofi keilmuan UIN Antasari, yaitu berbasis lokal, menunjukkan komitmen UIN Antasari dalam menggali kanajah, sejarah, tradisi, dan intelektual Islam di masyarakat Banjar. Kajian-kajian ini terhadap tradisi lokal ini diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam di masa lalu, melainkan terus bersinambung dengan berbagai perkembangan yang terjadi masa sekarang. Dengan demikian, akan tampaklah kesinambungan dan perubahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi budaya lokal tersebut. Pilar filosofi integrasi ilmu berwawasan global. Pilar berwawasan global UIN Antasari Banjarmasin menekankan bahwa kajian keilmuan diberkahi dengan wawasan yang menilai sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Pilar ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. Pilar berwawasan global ini juga mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk memastikan bahwa mahasiswanya memiliki wawasan global yang memadai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang menarik seperti perubahan iklim, migrasi paksa, dan ekonomi antara negara. Masuki materi yang ketiga yaitu intradisiplin ilmu. Pengertian intra adalah awalan yang menunjukkan indra di dalam. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, awalan intra berarti di dalam. Selain itu, kata intra juga digunakan dalam pembentukan beberapa kata lain seperti intranet, intravena, intramuskular, dan sejenisnya. Dalam KBBI, intra berarti dapat dimaknai dengan kata di dalam atau bagian dalam. Disiplin sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai perasaan patuh serta taat akan segala hal yang berhubungan dengan norma, adat, dan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk di dalam cara untuk melaksanakan tanggung jawab kerja yang diemban oleh seseorang. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi dapat disimpulkan interdisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja tanpa adanya penghubungan dengan ilmu lain. Unsur intradisiplin merupakan pendekatan yang menggabungkan konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelidiki fenomena yang kompleks. Dalam konteks ini, kolaborasi antar ahli dari berbagai bidang pengetahuan menjadi kunci, di mana ahli-ahli tersebut bekerja bersama untuk menyusun solusi untuk pemahaman yang lebih holistik. Penting untuk diingat bahwa unsur intradisiplin tidak hanya menggabungkan berbagai pendekatan, tapi juga menciptakan pemahaman yang lebih dalam melalui integrasi dan sinergi antar disiplin. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya melihat pada bagaimana suatu disiplin berdiri sendiri, tapi juga sebagai disiplin tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh. Contoh konkret dari unsur interdisiplin bisa ditemukan dalam proyek-proyek penelitian atau tindakan yang melibatkan ilmuwan, insinyur, ahli sosial, dan ahli lainnya untuk menangani isu-isu yang tidak dapat dipecahkan hanya melalui satu pendekatan disiplin,
Ini menciptakan ruang bagi terobosan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas dunia nyata. Pada materi keempat yaitu multidisiplin ilmu. Pengertian unsur multidisiplin merujuk pada penggabungan beberapa disiplin untuk mengatasi suatu permasalahan atau untuk melakukan suatu kajian. Istilah ini mencakup integrasi konsep, metode, dan analisis dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya dalam konteks seni rupa, pendekatan antardisiplin melibatkan pengkajian karya seni dengan menggunakan konsep dan teori dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, estetika, dan sejarah. Unsur multidisiplin melibatkan penggabungan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu tanpa ada integrasi mendalam antara mereka. Dalam pendekatan ini, ahli dari berbagai bidang bekerja secara paralel, namun tetap mempertahankan kemandirian disiplin ilmu masing-masing. Kolaboratif tetapi fokus pada kontribusi masing-masing disiplin secara terpisah. Hal ini memungkinkan adanya cara pandang yang berbeda terhadap karya seni yang dikaji, sehingga dapat memperkaya pemahaman secara komprehensif. Selain itu, dalam konteks pendidikan, pengertian multidisiplin juga dapat merujuk pada konsep, metode, dan analisis integrasi dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah atau melakukan penelitian. Berbeda dengan unsur intradisiplin, multidisiplin tidak selalu menciptakan sinergi atau integrasi yang mendalam antar disiplin. Sebaliknya, setiap disiplin tetap mempertahankan kerangka kerja, bahasa, dan metodenya sendiri, seringkali hanya berbagi temuan atau informasi tanpa upaya untuk menyatukannya menjadi pemahaman holistik. Contoh multidisiplin dapat ditemukan dalam proyek-proyek yang melibatkan kontribusi dari berbagai bidang, tapi di mana setiap bidang tetap bekerja dalam batasan paradigma dan metodologi mereka sendiri. Ini memberikan keberagaman perspektif, tapi seringkali tidak mencapai integrasi mendalam yang dapat ditemukan dalam pendekatan intradisiplin. Materi kelima ada interdisiplin ilmu. Unsur interdisiplin mencakup integrasi yang mendalam antara konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi suatu masalah atau memahami suatu fenomena. Dalam pendekatan ini, para ahli dari berbagai bidang bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih menyeluruh, di mana batas antara disiplin ilmu dapat menjadi kurang terdefinisikan. Tujuan utama dari pendekatan interdisiplin adalah untuk tidak hanya mengeksplorasi kontribusi unik masing-masing disiplin, tetapi juga menciptakan sinergi di antara mereka. Pentingnya untuk diingat bahwa unsur interdisiplin tidak hanya melibatkan kolaborasi antar disiplin secara sejajar, melainkan juga upaya untuk menciptakan integrasi yang lebih dalam. Ini dapat melibatkan pengembangan bahasa bersama, pemahaman konsep yang bersifat lintas disiplin, dan penerapan metode yang bersifat holistik. Dengan demikian, interdisiplin tidak hanya melihat pada sumbangan kontribusi masing-masing disiplin, tetapi juga menciptakan suatu kesatuan yang lebih besar yang memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap suatu isu atau fenomena. Pendekatan ini menjadi krusial ketika menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh satu disiplin saja. Misalnya dalam penanganan isu lingkungan, pendekatan interdisiplin dapat melibatkan ahli ekologi, ilmuwan sosial, insinyur, dan ahli lainnya untuk menciptakan solusi yang menggabungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, pendekatan interdisiplin dapat membantu siswa untuk memahami suatu topik secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, pendekatan interdisiplin juga dapat membantu dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih holistik dan terintegrasi. Dengan demikian, unsur interdisiplin bukan hanya tentang kolaborasi, melainkan juga tentang penciptaan pemahaman yang lebih dalam dan integratif terhadap kompleksitas dunia nyata. Dan materi yang terakhir yaitu transdisiplin ilmu. Unsur transdisiplin mencakup integrasi dan tersedensi pada batas antara berbagai disiplin ilmu, melibatkan kerjasama yang sangat erat antara para ahli. Pendekatan ini tidak hanya memadukan konsep dan metode dari berbagai bidang ilmu, tapi juga menciptakan pemahaman yang melibatkan pandangan holistik yang melebihi batasan-batasan disiplin. Dalam pendekatan transdisiplin, tujuannya bukan hanya untuk mencapai integrasi antar disiplin, tapi juga untuk menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk pengetahuan lokal, praktisi lapangan, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan relevan terhadap isu atau tantangan yang dihadapi. Pendekatan transdisiplin seringkali menekankan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti ilmuwan, praktisi, dan masyarakat dalam proses penelitian atau tindakan. Ini memungkinkan berbagai perspektif dan pengetahuan untuk kontribusi
dalam menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap masalah kompleks. Pendekatan ini tidak hanya sekadar menggabungkan disiplin-disiplin tersebut, tapi juga menciptakan cara pandang baru yang merupakan sintesis dari berbagai perspektif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu masalah atau topik. Pendekatan transdisiplin tidak bertujuan untuk membentuk disiplin ilmu baru, melainkan untuk menerabas batas antar disiplin guna memecahkan masalah, keilmuan, dan permasalahan di masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pendekatan transdisiplin menekankan pengembangan potensi manusia dan kemanusiaan peserta didik, serta memungkinkan integrasi konsep, metode, dan analisis dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik. Contoh dari pendekatan transdisiplin dapat ditemukan dalam proyek-proyek riset atau tindakan yang memerlukan pemahaman mendalam dan inklusif terhadap isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, atau pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan jaringan pengetahuan yang melibatkan berbagai aktor, membawa bersama-sama keahlian dan perspektif yang beragam untuk mengatasi tantangan bersama. Baik, maka sudah berakhir pembahasan tentang beberapa materi integrasi tersebut. Sekian dan terima kasih.